Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwantoro dengan NIM 12021942990. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan atau memaparkan tentang makalah yang saya buat bertemakan stereotype yang berjudul Pengaruh Fisik Rupawan Terhadap Kemudahan Hidup. Nah, jadi sebelumnya, stereotip itu adalah sebuah keyakinan positif ataupun negatif yang dipegang terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Stereotip yang saya ambil di sini adalah orang dengan fisik rupawan akan lebih mudah menjalani hidup. Saya mendapatkan ini dari Vice Indonesia di Twitternya yang membahas tentang orang-orang yang rupawan berbagi pengalaman rasanya jadi manusia rupawan. Nah, isinya itu kebanyakan hanya ngobrol-ngobrol santai aja tanpa ada sesuatu yang susah kalau untuk orang rupawan. Nah, jadi saya mau bahas itu. Bener nggak sih? Jadi tujuan makalah ini untuk membuktikan apakah benar stereotip tentang hidup seseorang dengan fisik rupawan akan lebih mudah. Nah, untuk melengkapi itu, saya pun mengumpulkan beberapa teori. Ada 3 teori di sini. Teori yang pertama yaitu teori dari Salvia J. Aldean R. and Sher J. tahun 1977 yang mengatakan dia melakukan riset nih, terus menemukan bahwa daya tarik wajah mempengaruhi penilaian guru terhadap prestasi murid. Jadi katanya anak-anak dengan penampilan atraktif menerima nilai rapot yang lebih tinggi dan dianggap lebih berprestasi ketimbang anak-anak dengan tampang yang biasa aja. Terus teori kedua dari Baudrician et tahun 2016 bahkan ini menyampaikan bahwa penampilan fisik menarik dapat mengkompensasi ketimpangan yang disebabkan oleh kelemahan ekonomi. Singkatnya, penampilan menarik adalah privilege sendiri, atau kita punya hak istimewa privilege itu. Yang walaupun gak dahsyat ekonomi, cuman ada hak istimewa kalau kita punya penampilan fisik lebih menarik. Hak istimewa yang kita dapatkan. Nah, terus teori ketiga adalah teori Stewart tahun 1985 dalam jurnal Social of Psychology. Dia merumuskan ada 4 kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa menarik orang. Yang pertama sudah jelas, pasti ada ketampangan atau kecantikan. 2 ada kerapihan penampilan. 3 ada kebersihan. Dan 4 adalah kualitas baju yang digunakan. Nah, Stewart ini melakukan eksperimen. Ada terdakwa. Nah, terdakwa ini penampilan berbeda-beda dari yang paling baik ke yang paling buruk. Nah, ternyata orang dengan penampilan yang istilahnya baik-baik aja, dari ketampanan atau kecantikannya bagus, kerapihannya baik, kebersihannya bagus, dan kualitas bajunya juga baik, yang memberikan kesan sebagai orang yang baik-baik, cenderung mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibanding dengan penampilannya yang di bawahnya itu. Nah, kemudian untuk membuktikan teori tadi, saya melakukan percobaan. Percobaannya itu dengan metode kuesioner. Jadi saya mengisi beberapa pertanyaan yang mengarah ke arah tadi, apakah pengaruh dari fisik rupawan. Nah, kebetulan di sini ada 89 orang yang menjadi responden, yang terdiri dari 46,1% perempuan dan 53,9% laki-laki. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Pada kasus pertama ini ada 2 pertanyaan. Nah, kasus ini saya mau berikan 2 pertanyaan tentang siapa yang akan diprioritaskan. Ketika para pengisi itu harus mengalami kondisi yang sama gitu terhadap suatu perilaku terhadap seseorang yang di saat bersamaan. Kasus yang pertama atau pertanyaan pertama itu, dari 3 orang di bawah ini, mana yang akan responden ajak bicara terlebih dahulu. Nah, saya sertain foto di sini, foto pria pertama, foto pria kedua, foto pria ketiga. Yang kedua, situasinya adalah ada 3 orang yang mau pinjam pulpen kepada responden. Nah, responden itu hanya punya 1 pulpen. Responden harus memilih minjemin ke yang mana. Sama, ini pun ada foto wanita pertama, foto wanita kedua, dan foto wanita ketiga. Nah, dari hasil aplikasi yang ada, untuk perempuan maupun laki-laki yang memiliki fisik rupawan cenderung lebih jarang dipilih ketimbang yang memilih fisik rupawan. Seperti di sini, yang laki-laki
pria kedua itu jarang dipilih, dan untuk yang perempuan wanita ketiga jarang dipilih. Nah, kemudian sekarang kasusnya itu berbeda. Pada pembuktian ini diberikan suatu kasus kriminal, pemilih akan menentukan hukuman yang pantas diterima oleh pelaku. Di kasus pertama, ada remaja 16 tahun membunuh gadis 14 tahun lalu setubuhi jasadnya. Pelaku sempat bohongi polisi. Nah, saya juga selain foto. Kalau kasus yang kedua, mobil mabuk tabrak pemotor, kendaraan korban terjatuh 500 meter. Korban mengalami luka berat, bisa jadi cacat, dan sedang dalam perawatan. Nah, saya juga sering foto. Inti darinya tuh responden harus milih berapa tahun yang pas untuk mereka dihukum. Dan hasilnya, untuk remaja 16 tahun yang membunuh gadis 14 tahun, cenderung kebanyakan memilih untuk hukuman seumur hidup. Sementara untuk mobil mabuk, hukumannya itu paling banyak antara 11 tahun sampai 15 tahun hukuman penjara. Dari data ini, saya pikir fisik para pelaku tidak terlalu berpengaruh besar terhadap rasa empati yang diberikan oleh para responden. Contohnya kita bisa lihat orang yang membunuh cenderung lebih dapat hukuman yang lebih lama dibanding hanya orang yang tidak membunuh. Saya lihat dari data ya. Nah, selanjutnya kasus terakhir, ada satu situasi yang diharuskan responden itu menjadi seorang bos. Nah, ada 5 karyawan ingin melamar ke perusahaan responden. Secara angka, capaian dan prestasi dari para karyawan ini sama. Nah, responden harus memilih. Di antara 5 orang ini harus memilih 2. Yang pertama ada Adipati Dolken, yang kedua Maudy Ayunda, yang ketiga Isyana Sarasvati, yang keempat Ahmad Fauzan, yang kelima Reza Hardian. Nah, ternyata hasilnya itu kebanyakan orang memilih Maudy Ayunda dan Reza Hardian. Tapi di sini ada yang unik. Ternyata orang pendaftar dengan fisik yang tidak semenarik pendaftar lainnya, kita bisa lihat di sini ada Ahmad Fauzan hanya memiliki 12% pemilih. Hal ini berarti Ahmad Fauzan itu memiliki pemilih yang paling sedikit. Oleh karenanya, saya pikir dalam hal ini orang yang memiliki fisik tidak serupawan yang lainnya akan lebih sedikit dipilih apabila kondisinya seperti tadi. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, apabila indikasinya berupa persaingan, saya rasa fisik rupawan itu diuntungkan. Seperti 2 kasus tadi, kalau kondisinya sama, kita harus memilih, dan impact-nya sama atas apa yang kita pilih, manusia dengan fisik rupawan itu lebih diprioritaskan. Akan tetapi, berbeda halnya bila kasusnya sudah masuk dengan kasus kriminal. Fisik rupawan ini tidak terlalu pengaruh, seperti yang tadi ada 2 kasus, yang satu membunuh, yang satu tidak membunuh, hanya menabrak saja. Nah, para responden memilih untuk hukuman lebih berat itu dijatuhkan kepada yang membunuh. Padahal kalau secara fisik, orang yang membunuh itu lebih memiliki fisik yang rupawan dibanding dengan mobil mabuk yang menabrak tadi. Jadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Semoga data ini berguna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.